أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma alhamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya adalah pada saat ini kita berada di bulan-bulan yang mulia. Kita berada di hari-hari yang mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita berada di dalam bulan-bulan suci. Bulan-bulan suci yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna iddata syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan yang telah ditetapkan oleh Allah di hari Allah menciptakan langit dan bumi adalah 12 bulan. 4 di antaranya adalah bulan suci, kata Allah, minha arba'atun hurum. 4 di antara 12 bulan tersebut adalah bulan-bulan suci, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan yang satu adalah bulan Rajab. Ya, kita sekarang ini berada di awal-awal pada bulan Dzulhijjah, yaitu bulan-bulan haji. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-hajju asyhurum ma'lumat, bahwa haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Bulan-bulan haji itu adalah dari bulan Syawal. Jadi bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 9 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Ini merupakan bulan-bulan haji. Khususnya adalah yaitu pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Itu adalah hari-hari yang paling mulia di dalam bulan-bulan yang mulia. Ya, kita sekarang ini berada pada hari ketiga daripada bulan Dzulhijjah, malam daripada hari keempat. Di dalam riwayat bahwa hari-hari 10 hari di bulan Dzulhijjah 1 sampai 10 Dzulhijjah merupakan afdalu ayyamid dunia, paling afdalnya hari-hari dunia. Jadi hari-hari dunia yang paling mulia, yang paling afdal, yang paling baik adalah 1 sampai 10 Dzulhijjah. Bahkan banyak di dalam hadis disabdakan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin ahabbu ilallahi ta'ala al-amalu fiha min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashri. Atau kama qala fi ma'nal hadis, sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari
yaitu yang lebih dicinta oleh Allah beramal di dalamnya daripada hari-hari ini, yaitu 10 Dzulhijjah 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ini merupakan amalan yang paling dicinta oleh Allah, amalan yang paling afdal, amalan yang paling besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah, apakah lebih afdal, lebih mulia, lebih baik daripada berjihad di jalan Allah? Dijawab oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarja' min dzalika bi syai'in. Kecuali orang yang berjihad di jalan Allah, keluar dengan nyawanya, keluar dengan hartanya, lalu tidak kembali sedikit pun. Mananya nyawanya hilang di jalan Allah, berjihad, hartanya semua habis untuk berjihad di jalan Allah, itu baru sama dengan orang yang beramal dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, ya. Makanya di hari-hari ini perbanyak beramal, karena ini adalah amalan yang paling afdal dari semua amalan-amalan. Amalan yang paling besar pahalanya dari semua hari-hari dunia. Ya, sedekah pada hari-hari ini merupakan sedekah yang paling afdal, ya. Puasa pada hari-hari ini merupakan puasa yang paling afdal. Tahajud pada hari-hari ini merupakan yang paling afdal. Membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Bahkan juga disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa 1 hari di hari-hari ini yaitu sama seperti puasa setahun. Jadi puasa 1 harinya sama seperti puasa setahun, dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. 1 harinya seperti puasa setahun, ya. Bangun malamnya, tahajudnya semalam seperti Lailatul Qadar. Seperti bangun malam tahajud ketika Lailatul Qadar, malam yang agung yang berada di dalam bulan Ramadan. Nah, ini merupakan rahmat yang Allah berikan kepada umatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah, ya, fadilah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Ya, jika hamba yang benar-benar beriman kepada Allah berusaha selalu untuk mencari fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya adalah pada hari Arafah. Hari Arafah, puasa pada hari Arafah itu pahalanya sama seperti puasa 2 tahun. Kalau di hari-hari yang lain setahun, di awal Dzulhijjah pada tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah pahalanya seperti puasa 2 tahun, dan fadilahnya itu diampuni 2 tahun dosanya. 1 hari puasa di hari Arafah seperti diampuni dosanya 2 tahun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Semoga Allah memberi hidayah atau taufik kepada kita untuk kita bisa mengamalkannya. Semoga kita mendapatkan fadilah-fadilah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita Qalan musannif hafizahullah mata'ana bihi wa bi'ulumi biddarin ila anggala, yaitu sampai kepada pembahasan sifat-sifat para rasul. Sebelumnya kita mengkaji tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita ketahui, yaitu yang berjumlah 41 sifat. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, dan 1 sifat yang jaiz, yang bisa ada, bisa tidak ada. Jumlahnya 41. Lalu dijelaskan fasulun walladzi tajibu ma'rifatuhu fi haqqir rusuli alaihimussalamu tis'u aqaid. Dan yang wajib untuk diketahui di dalam haknya para rasul, sifatnya para rasul alaihimussalam, ada 9 akidah.
Ada 9 keyakinan, sifat yang harus kita kaji, yang harus kita ketahui, yaitu 4 sifat yang wajib, 4 sifat yang mustahil, dan 1 sifat yang jaiz. 4 sifat yang wajib yang pasti ada pada para rasul, 4 sifat yang mustahil yang tidak mungkin ada pada para rasul, dan yang 1 adalah sifat yang jaiz, bisa ada bisa tidak ada. Ya. Arba'u sifatin wajibatin, adapun 4 sifat yang wajib yang pasti ada pada para rasul, para nabi dan para rasul adalah wahya, yang pertama as-sidqu, yaitu jujur dan benar. Jadi para nabi itu pasti benar, pasti jujur, nggak mungkin berbohong ya, bahkan baik sebelum menjadi nabinya maupun setelah menjadi nabi, nggak ada ya nabi yang berbohong ya. Bahkan dahulu kita dengar bagaimana Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ya dia menjadi nabi ya, diutus oleh Allah, beliau julukannya adalah Al-Amin, orang yang terpercaya. Orang kafirnya semuanya kalau mau menitipkan barang agar aman barangnya itu dititipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya ya, yang beriman, yang tidak beriman ya, itu kalau mau hartanya aman, barangnya aman, itu dititipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, karena beliau ya julukannya adalah Al-Amin, yang terpercaya, tidak pernah berbohong. Ini adalah sifat para nabi dan para rasul, pasti benar, pasti jujur. Dan yang kedua adalah wal amanah, para nabi dan para rasul itu adalah amanah, yaitu amanat. Apa itu amanat? Selalu mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah melanggar perintahnya Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Jadi amanat itu tidak berbuat dosa. Para nabi dan para rasul itu suci, baik sebelum menjadi nabinya maupun setelah menjadi nabinya, itu suci, nggak pernah berbuat dosa ya, bahkan mustahil untuk berbuat dosa, nggak mungkin para nabi dan para rasul berbuat dosa, itu nggak mungkin ya. Jadi seperti cahaya, suci ya, amanah, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Adapun kalau berbuat salah masih bisa ya, jadi para nabi, para rasul berbuat salah bisa ya, namanya istilahnya tetap para nabi, para rasul itu manusia, bisa berbuat salah, tapi kalau berbuat dosa itu tidak mungkin dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang namanya maksum ya. Contohnya Nabi Adam alaihissalam, beliau makan buah khuldi, bukan bermaksiat kepada Allah, beliau lupa dengan perintahnya Allah, lupa dengan larangannya Allah, sebab ditipu oleh iblis. Iblis bersumpah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dalam Al-Quran Allah ceritakan bahwa iblis bersumpah kepada keduanya, Nabi Adam dan Siti Hawa, inni wa qasamahuma, bersumpah kepada keduanya, demi Allah, inni lakuma laminan nasihin, aku ini benar-benar tulus kepada kalian berdua, aku ini benar bersumpah demi Allah bahwa kalau kamu makan buah ini kamu akan khuldi. Khuldu ya, khuldi itu apa? Kekal, berada di dalam surga. Yang Nabi Adam nggak ngira, masih polos Nabi Adam, nggak ngira ada yang berani sumpah berbohong ya, sumpah itu pasti benar ya. Akhirnya lupa dengan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak mendekati pohon khuldi tadi itu ya. Makanya di dalam ayat yang lain, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma, dan ketika kami janjikan kepada Nabi Adam, lalu Nabi Adam lupa, kata Allah ya, lupa dengan larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para nabi, para rasul itu bisa berbuat salah tapi tidak mungkin berbuat
dosa sebelum menjadi nabinya maupun setelah menjadi nabi ya. Dijaga oleh Allah maksum ya. Adapun kalau selain nabi, para wali misalnya itu bisa jadi tidak pernah berbuat dosa, bisa jadi ya, tapi statusnya lain dengan para nabi dan para rasul. Kalau nabi dan rasul itu maksum, maksum itu artinya mustahil untuk berbuat dosa. Tapi kalau misalnya para wali ya, bukan maksum, mahfud namanya, terjaga, dijaga, bisa jadi berbuat dosa, nggak mustahil untuk berbuat dosa, tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan berarti bukan maksum, tidak maksum terus pasti berbuat dosa, belum tentu ya. Misalnya ada orang biasa ya, lalu ada orang yang mengatakan kamu hari ini pasti berbuat dosa ya, lo belum tentu ya. Enggak, kamu kan bukan nabi, bukan rasul, kamu pasti berbuat dosa ya, belum tentu ya. Ya, jadi kalau orang yang dijaga oleh Allah bisa jadi tidak pernah berbuat dosa, tapi istilahnya bisa saja untuk berbuat dosa ya. Tapi kalau para nabi gak mungkin ya untuk berbuat dosa. Lalu yang ketiga, sifat para nabi dan para rasul at-tabligh, yaitu menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak mungkin para nabi, para rasul itu menyembunyikan. Di dalam Al-Qur'an, alladzina yuballighuna risalatillahi, yaitu mereka para nabi dan para rasul yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nabiy balligh ma unzila ilaika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Allah berfirman, wahai Nabi, sampaikan apa yang diperintahkan kepadamu. Jika kamu tidak menyampaikan, maka kamu tidak menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pasti menyampaikan. Wal fatanah, lalu yang keempat, sifat para nabi dan para rasul itu adalah fatanah, cerdas, pintar. Gak ada nabi yang bodoh ya, yang gak paham ya, yang istilahnya yang dungu ya. Gak ada. Para nabi, para rasul itu semuanya pasti paling cerdas, paling pintar ya, untuk melawan ya argumen-argumen pemikiran orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para nabi, para rasul itu ya istilahnya disempurnakan oleh Allah. Ya, bahkan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma ya, sepupu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ma ba'atsallahu nabiyyan illa wa hasanal wajhi wa hasanas saut wa kana nabiyyukum ahsanahum wajhan wa ahsanahum sauta. Ibn Abbas berkata bahwa Allah tidak mengutus para nabi dan para rasul kecuali yang paling indah wajahnya dan yang paling indah suaranya. Jadi para nabi dan para rasul itu pasti paling indah wajahnya, paling indah suaranya. Wa kana nabiyyukum, dan nabi kalian, kata Ibn Abbas, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling indah wajahnya di antara semua para nabi dan yang paling indah suaranya di antara semua para nabi ya. Fatanah ya, bahkan para ulama menjelaskan bahwa ilmunya semua manusia dan jin ya, itu dibandingkan dengan ilmunya para nabi seperti setetes air di antara lautan. Ya, jadi semua ilmunya manusia itu seperti satu tetes dibandingkan dengan ilmunya para nabi selautan. Ya. Dan ilmunya para nabi ya, itu dibandingkan dengan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti setetes antara lautan. Ya, lebih tinggi lagi ya. Dan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan ilmunya Allah tidak ada apa-apanya ya.
wal fatana. Ini adalah 4 sifat yang wajib. Wa arba'atun mustahilatun alaihim, dan 4 sifat yang mustahil bagi para nabi dan para rasul, yaitu lawannya ya. Yang pertama wahya al-kadzib, nggak mungkin para nabi para rasul itu berbohong ya. Wal khiyanah, nggak mungkin berkhianat ya, melanggar perintahnya Allah, berbuat maksiat kepada Allah. Yang ketiga wal kitmanu, menyembunyikan, nggak mungkin para nabi dan para rasul menyembunyikan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan ya. Wal baladah, kebodohan ya, nggak mungkin para nabi dan para rasul itu bodoh. Wa wahidatun jaizatun, dan 1 sifat yang jaiz bagi para nabi dan para rasul. Apa itu? Yang bisa ada, bisa tidak ada. Wahia al-a'radul basyariyah, sifat-sifat manusia yang wajar. Jadi para nabi, para rasul itu punya sifat-sifat yang wajar seperti manusia, karena para nabi, para rasul itu adalah manusia. Innama ana basyarum mithlukum ya, yuha ilayya. Allah berfirman, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarum mithlukum, aku manusia seperti kalian, tapi bedanya apa? Yuha ilayya, aku diberi wahyu oleh Allah. Para nabi yang diberi wahyu oleh Allah suci, bersih ya, seperti cahaya, apalagi pimpinannya para nabi, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi punya sifat-sifat manusia allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimil aliyah, sifat-sifat yang tidak menyampaikan kepada kekurangan di dalam martabat mereka yang tinggi. Jadi sifat manusia yang tidak merendahkan derajatnya mereka. Ya, misalnya seperti kal akli wasyurbi wal maradhi ghairil munafir, yaitu seperti makan ya, minum ya, sakitnya pun sakit yang wajar, seperti pusing ya. Ghairil munafir, bukan sakit yang merendahkan, bukan sakit yang merendahkan martabatnya para nabi ya. Seperti apa sakit yang merendahkan, yang dianggap rendah ya? Bihilafil junun, lain halnya misalnya seperti penyakit gila misalnya, nggak mungkin nabi rasul itu sampai gila ya. Wal ama, atau misalnya buta, nggak ada para nabi dan para rasul yang buta. Adapun Nabi Yakub dahulu ketika sedih kehilangan putranya Nabi Yusuf, itu sampai memudar matanya karena banyak menangis, tapi bukan buta, hanya buram saja ya, karena banyaknya menangis. Tapi setelah itu mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak mungkin para nabi, para rasul ada yang buta, gak mungkin. Wal baras, misalnya penyakit belang, lepra ya, penyakit-penyakit yang dianggap menjijikkan atau merendahkan, itu gak mungkin. Wa ghairi dzalika minal munafirati tab'an, dan penyakit-penyakit yang lain yang dianggap merendahkan secara tabiat, secara sifat. Fala yajuz alaihim, maka tidak mungkin bagi mereka ya. Faslun, lalu yang berikutnya, wa yajibu an na'taqida annallaha ta'ala arsala ilal khalqi rusulan mubashirina wa mundhirin, dan wajib kita untuk meyakini bahwa Allah mengutus para rasul kepada makhluk ya. Tujuannya untuk apa? Mubasyirin wa mundhirin, memberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Wa mundhirin, dan pemberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Sudah diberi ya, makanya Allah ceritakan banyak di dalam Al-Qur'an ya, bahwa ahli neraka itu akan minta ya, wa qala alladzina fin nari li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adzab ya. Dan berkata ahli neraka kepada malaikat penjaga neraka,
Mintalah kepada Allah ya untuk meringankan kepada kami 1 hari aja siksa di dalam api neraka. Ya, para malaikat bertanya, awalam taku ta'tikum rusulukum, ya. Bukankah telah datang kepada kalian utusan yang memberi peringatan kepada kalian, ya? Galu bala, ya, tentu saja mereka mengakui telah datang pemberi peringatan, para rasul, para nabi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Galu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Mintalah kamu, kata para malaikat, doanya orang-orang kafir itu sia-sia, percuma, nggak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ya karena apa? Sudah nggak bisa beralasan lagi nanti di hari akhirat, nggak bisa lagi meminta maaf kepada Allah, meminta ampun, minta dikembalikan lagi. Mengapa? Karena sudah diutus oleh Allah para nabi dan para rasul yang memberi peringatan, ya. Wa ja'ala nabiyyal hashimiyyal arabiyyal qurasyiyya Muhammad ibn Abdullah khatamal anbiya wal mursalin. Dan wajib kita meyakini bahwa Allah menjadikan seorang nabi yang al-Hashimi dari suku Hashim, al-Arabi dari orang Arab, al-Qurasy dari suku Quraisy, yang bernama Muhammad putra Abdullah. Allah jadikan beliau khatamal anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul, ya, dijadikan oleh Allah penutup. Ya, makanya kalau ada orang yang walaupun sholat, walaupun zakat, walaupun puasa, walaupun haji, ya, tapi kalau meyakini ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukumnya kafir. Imannya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena kita wajib yakin bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, ya. Wa annahu ballagar risalah, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah dari Allah, syariat dari Allah. Wa addal amanah, beliau menunaikan amanat dari Allah. Shadiqun fi jami'i ma amara bihi min umuri dunya wad din, beliau benar di dalam semua apa yang beliau perintahkan dari urusan-urusan dunia maupun agama. Kita wajib yakin semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik urusan dunia maupun agama, semuanya benar. Kalau ada orang yang menyalahkan satu saja apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua imannya, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena semua datangnya dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, ya. Beliau Nabi Muhammad tidak pernah berbicara seenaknya, semaunya, semuanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna syari'atahu mu'abbadatun, dan kita wajib meyakini bahwa syariatnya, ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'abbadatun, selama-lamanya sampai hari kiamat, berlaku, ya, berlaku sampai hari kiamat. Lain halnya kalau nabi-nabi yang sebelumnya, ketika datang nabi yang sesudahnya, syariat yang sebelumnya dihapus, ya, terus seperti itu. Tapi syariatnya, ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku sampai hari kiamat. Wa nasikhatun li jami'i syara'in nabiyyin, dan menghapus semua syariat-syariatnya para nabi-nabi yang terdahulu. Walaupun para nabi-nabi yang sebelumnya dasarnya sama dengan syariatnya Nabi Muhammad. Apa itu dasarnya? Untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tata cara ibadahnya berbeda-beda, cabangnya, istilah. Pokoknya sama, semua nabi itu pokoknya sama, untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, ya, untuk taat kepada Allah, untuk beriman kepada hari kiamat, hari kebangkitan, surga, neraka, itu pokoknya. Adapun cabangnya, cara sholatnya, cara puasanya, cara ibadahnya berbeda-beda, ya, itu cabangnya. Nah, yang dihapus adalah cabang-cabang syariat nabi-nabi yang terdahulu, dihapus dengan syariatnya nabi kita Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang harus kita yakini insyaallah. Yang lain kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang lain. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah kuatkan, Allah tingkatkan iman kita, Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.